Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan bahagia semua ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dengan bab pangkat dan akar ya. Kita kali ini akan membahas di video yang ketiga. Oke, kita akan membahas tentang jenis-jenis bilangan terlebih dahulu ya. Nah, bilangan yang pertama ada bilangan asli ya, atau N simbolnya. Bilangannya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Kemudian ada yang namanya bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu dimulai dari 0. Ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang namanya bilangan bulat atau simbolnya di sini Z ya. Bilangan bulat ini terdiri dari bilangan cacah, bilangan asli, juga bilangan negatif ya. Jadi bilangan bulat itu ada bilangan positif, ada 0, ada juga bilangan negatif ya. Kemudian ada juga yang namanya bilangan rasional atau ki. Nah, bilangan rasional ini berarti ya ini termasuk bilangan rasional. Bilangan bulat itu termasuk bilangan rasional. Di dalamnya ada bilangan cacah, ada bilangan asli. Atau secara definisi, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan A per B. Ya, atau pecahan. Ini contohnya 1/2, 3/4, dan seterusnya gitu ya. Ada juga bilangan akar nih ya. Nah, ini akar 4 itu kan sama dengan 2. Nah, ini akarnya itu ada hasilnya bilangan bulat, maka ini namanya bilangan rasional. Akar 36, ya, akar pangkat 2 36 juga sama dengan 6 ya. Nah, ini termasuk dalam bilangan rasional. Nah, selain itu ada juga yang namanya bilangan irasional. Bilangan irasional ini berarti kebalikannya bilangan rasional ya. Kalau bilangan irasional berarti tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B atau pecahan. Ya. Sehingga contoh bilangan irasional ini adalah ini nih, bentuk akar yang akan kita bahas ya insya Allah ya. Ini termasuk bilangan irasional. Kenapa disebut sebagai bilangan irasional ya ini ya? Ini adalah bilangan akar yang kalau kita cari hasilnya itu bukan bilangan bulat ya. Misalnya akar 2 itu hasilnya berapa kan bukan bilangan bulat, maka ini termasuk dalam bilangan irasional. Nah, ini semua masuk di bilangan real. Bilangan real itu bilangan nyata ya. Kemudian ada lagi namanya bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu bilangan khayal ya. Contohnya seperti ini. Jadi bilangan negatif yang diakarkan. Ya, kalau di sini akar negatif 1 itu disimbolkan I, imajiner. Kemudian, nah semuanya ini termasuk ke dalam bilangan kompleks namanya. Bilangan kompleks itu contohnya seperti ini ya, 5 tambah I. Jadi ada I-nya. Ada bilangan, ininya, 5-nya ditambah I, ada 6 tambah I, dan seterusnya gitu ya. Oke, kita sudah tahu ya jenis bilangan. Nah, ini tadi ya definisi dari bilangan rasional. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, ya, dengan A, B-nya bilangan bulat. B-nya tidak boleh 0 ya, jadi penyebutnya tidak boleh 0. Kemudian bilangan irasional, itu bilangan yang tidak dapat ya dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, B-nya bilangan bulat, dan B-nya juga tidak boleh 0. Gitu ya, jadi kebalikannya nih, rasional sama irasional. Nah, sebelum itu kita akan membahas akar ya. Kita akan mengulang, mungkin di kelas 8 atau kelas 7 sudah ada pelajaran teorema Pitagoras. Itu juga berkaitan dengan akar-akaran gitu ya. Nah, ini untuk mengulang saja. Akar itu adalah inverse atau kebalikan dari bentuk akar atau bilangan berpangkat pecahan ya. Jadi akar itu nama lainnya juga bilangan berpangkat pecahan. Nih, akar pangkat 2 dari A. Ya, ini bacanya bisa seperti itu. Akar pangkat 2 dari A atau
dibaca akar kuadrat dari A. Kemudian di sini akar pangkat 2 dari A ini adalah bilangan yang tak negatif. Jadi bilangan di dalam ini tidak boleh negatif ya. Dimana kalau kemudian dipangkatkan 2, itu hasilnya adalah A. Ya, jadi kebalikannya. Kebalikannya ya, jadi kalau akar ini dipangkatkan 2, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Kemudian di sini ada akar pangkat N dari A. Ini bacanya begitu ya, akar pangkat N dari A. Di sini ada bilangan N-nya, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, ini kalau akar pangkat 2, itu tidak ada tulisan apa-apa di sini nih. Ya, jadi cukup dengan akar seperti ini. Tapi kalau lebih dari lebih dari 2 ya, atau bukan 2, maka ditulis seperti ini. Jadi ini nanti bilangannya berapa gitu ya. Nah, ini ada akar pangkat N dari A itu sama dengan B. Syaratnya B pangkat N itu sama dengan A. Ya, jadi B dipangkatkan N itu hasilnya A. Contoh ya. Misalnya nih ada akar 36. Itu hasilnya berapa? Hasilnya 6, ya kan? Kenapa kok hasilnya 6? Karena 6 pangkat 2 itu sama dengan 36. Ya, jadi kebalikannya. Kalau ini dipangkatkan hasilnya 36. Kalau ini diakarkan hasilnya 6 ya. Oke, kemudian contoh lagi nih. Akar pangkat 3 dari 8. Maka sama dengan berapa? 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Jadi pangkatnya itu tergantung akarnya ya. Akar pangkat berapa begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Di slide berikutnya. Nah, langsung ya kita ke topik bentuk akar. Ya, tadi ya. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Karena bentuk akar adalah bilangan irasional tadi ya. Jadi bilangan yang kalau diakarkan itu hasilnya nggak genap ya. Bukan bilangan bulat begitu. Maka itu namanya bentuk akar. Contohnya seperti ini nih. Ada akar 2, akar 5, akar 17, dan seterusnya ya. Nah, ini kalau dihasilkan gitu ya, atau kita cari akarnya, itu kan tidak bilangan bulat ya. Sebagai contoh, misalnya nih akar 5. Itu kan hasilnya 2, sekian-sekian-sekian ya. Artinya bukan bilangan bulat, bukan bilangan rasional. Sehingga ini ya, namanya adalah bentuk akar ya. Beda lagi nih dengan ini ya. Jadi ini kan ada akarnya. Tapi ini bilangannya dilihat ya, bahwa kalau ini kita hasilkan atau kita cari hasilnya, itu ada. Misalnya nih, akar pangkat 2 dari 4. Kan 2. Akar pangkat 2 dari 5, 25. Ya kan hasilnya 5 dan seterusnya gitu ya. Maka ini bukan bentuk akar nih. Akar pangkat 2 dari 25 itu sama dengan 5. Ya, jadi ini bukan bentuk akar. Meskipun sama-sama ada akarnya ya, tapi beda ya. Yang ini kalau dicari hasilnya tidak bilangan bulat ya. Kalau ini langsung bilangan bulat. Sehingga kalau kita tambahkan catatan ya, bahwa jika akar pangkat 2 suatu bilangan bukan merupakan bilangan kuadrat, maka dinamakan bentuk akar ya. Jadi kalau kita tidak bisa mencari bilangan kuadratnya itu berapa, maka itu namanya bentuk akar. Slide berikutnya yaitu mengubah bentuk akar ya. Nah, ini. Ada bilangan berpangkat pecahan, kita jadikan bentuk akar ya. A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, perhatikan nih. Pembilangnya dari pangkat pecahannya nih M di sini ya. N penyebutnya nih pangkat pecahannya di sini. Contohnya nih, 2 pangkat 2 per 3. Maka sama dengan nih ya, ini 2-nya ada di dalam, jadi 2 pangkat 2 ya, kemudian 3-nya jadi akarnya. Kalau kita ini kan ya, selesaikan, jadi kan nih 2 pangkat 2 itu kan 4.
Jadinya akar pangkat 3 dari 4. Ya. Oke, kemudian mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat. Nah, ini kebalikannya. Jadi bentuk akar dijadikan bilangan berpangkat. Ya. Contohnya nih, ada akar 5. Maka bagaimana? Sama dengan 5 itu kan pangkat 1 ya. Di sini nggak ada, tapi di sini 5 pangkat 1 kan 5. Jadi di sini 5 pangkat 1. Ya, kemudian akar pangkat 2 nih. Nah, berarti 5 pangkat 1 per 2. Ya, karena di sini kan hanya akar ya, tidak ada angkanya. Kalau hanya akar, berarti ini maknanya di sini itu akar pangkat 2 gitu ya. Sehingga 5 pangkat 1 per 2. Contoh lagi. Nih, akar pangkat 5 dari 16 ya. Maka kita bentuk dulu nih yang di dalam jadi bilangan berpangkat. 16 itu dijadikan bilangan berpangkatnya berapa ya? Nah, di sini 2 pangkat 4 ya. Akar pangkat 5 sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 4 per 5 ya. Yang di dalam nih 4-nya jadi pembilang ya, 5-nya jadi penyebut. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Ada operasi hitung bentuk akar. Nah, yang pertama ini misalnya ada akar A kali akar B. Itu sama aja dengan akar A kalikan B. Ya, jadi ini meskipun ada 2 akar, maka yang dihitung, yang dikalikan hanya angka-angkanya saja nih ya, A sama B-nya. Contohnya nih, misalnya ada nih, akar 2 kali akar 3. Ya, ini kan ada akar 2 dikalikan akar 3, maka sama dengan akar 2 kali 3. Ya, jadi angkanya aja yang dikalikan. Sama dengan akar 6. Ya. Nah, yang kedua, ini pembagian nih. Akar A dibagi akar B. Sama dengan akar pangkat 2 dari A per B. Ya, jadi angkanya aja. Dengan syarat nih ya, A-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0 ya, dan B-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Oke, di sini akar 2 dibagi akar 5 sama dengan akar 2 per 5. Lagi ya, yang ketiga, ini nih, misalnya seperti ini nih, ada bilangan, kemudian ada akarnya. A akar B kalikan C akar D, ya, akar kuadrat D, sama dengan, nah ini bilangan yang di luar dikalikan dengan bilangan yang di luar. A kalikan C, ya, AC. Nah, yang di dalam akar juga dikalikan dengan yang di dalam akar. Ini B sama D, ya. Contohnya nih, misalnya ada 2 akar 3 kali 3 akar 5. Berarti ini 2 dikalikan 3 di luar ya. Kemudian akarnya dikalikan dengan akar 3 kali 5. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 3, 6. Kemudian 3 kali 5, 15. Sehingga 6 akar pangkat 2 dari 15. Nah, yang keempat nih. Nah, ini kalau apa namanya ya? Bilangan ini ya. Bagi ya. Nah, ini A akar B dibagi C akar D. Nah, ini yang di luar dibagi dengan yang di luar. A dibagi C. Nah, yang di dalam akar juga dibagi dengan yang di dalam akar. Ya, contohnya 4 akar 6 dibagi 2 akar 3 sama dengan 4-nya dibagi dengan 2. Luar dengan luar, 4 bagi 2 ya. Nah, yang di dalam akar juga dengan yang di dalam akar, 6 per 3. Sehingga 4 dibagi 2, 2 ya. 6 dibagi 3, 2 juga. Tapi masih ada akarnya ya. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 2. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, masih dengan operasi hitung ya. Yang kelima nih. Nah, ini penjumlahan ya teman-teman ya. Perhatikan nih. A akar C ditambah B akar C. Nah, ini perhatikan ya. Akarnya itu harus sama. Kalau ini akar C, maka ini juga akar C. Maka angka yang di depan ini bisa dijumlahkan. Ya, jadi ini sini A akar C ditambah B akar C itu sama dengan A ditambah B akar C. Ya, ya perhatikan ya. Ini angka di luarnya bisa ditambahkan. Akar C-nya masih utuh di sini. Ya. Contoh, nah ini misalnya 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Lihat dulu ya,
Akarnya ini udah sama belum? Ini akar 3, yang ini akar 3. Maka boleh dioperasikan ya. Angka depannya boleh dijumlahkan. Jadi ini 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya, akar 3-nya tetap 1 aja di sini. Kemudian yang keenam, ini pengurangan. Sama juga syaratnya, akarnya itu harus sama ya. Ini misalnya nih, A akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B akar C ya. Jadi angka depannya ini bisa dikurangkan. Syaratnya adalah akarnya harus sama. Oke, kita ke contohnya. Misalnya nih, 6 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Yang kita lihat dulu akarnya. Apakah akarnya sudah sama? Ini kan akar 2, ini akar 2 ya. Kalau udah sama, berarti bisa dioperasikan. Jadi 6 dikurangi 3. Angka depannya dikurangi dengan angka depan. Ya, 6 dikurangi 3, 3 kan ya. Nah, akarnya masih utuh. Ini akar 2. Nah, contoh lain nih. Ada operasi gabungan ya. Nah, ini ada jumlah, ada kurang. Kita lihat di sini ada 6 akar 2 dikurangi 8 akar 3 ditambah 3 akar 2 ditambah 5 akar 3. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, kita cari dulu ya. Yang akarnya sama dijadikan 1. Nih akar 2. Berarti dioperasikan dengan yang ada akar 2-nya. Ini kan ya, 6 akar 2 sama ini, 3 akar 2. Sementara nih yang negatif 8 akar 3 berarti sama 5 akar 3 ya. Karena bisa dioperasikan jika akarnya sama gitu ya. Sehingga seperti ini. Dijadikan 1 ya. 6 akar 2 ditambah 3 akar 2 dikurangi 8 akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, kalau sudah begini kan bisa dioperasikan ya. Ini akarnya udah sama, berarti 6 ditambah 3. Hasilnya berapa? Nih 6 tambah 3 akar 2. Nah, kemudian ditambah, ini kan min ya. Berarti ini min 8 ditambah 5. Ini akarnya jadi di luar segini ya. Oke, jadinya 6 ditambah 3, 9 akar 2. Min 8 ditambah 5, hasilnya adalah min 3 ya. Min 3 akar 3, sehingga hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi teman-teman harus ingat ya bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan jika akarnya sama. Ya, maka kalau ada operasi campuran seperti ini, dijadikan satu dulu nih yang akarnya sama. Baru kemudian kita operasikan dan selesaikan ya. Oke, nah kita lanjutkan ya. Ini kita akan menyederhanakan bentuk akar. Nah, yang namanya bentuk akar, seperti tadi di contoh yang awal, itu kan ada yang bilangannya kecil, misalnya akar 2, akar 3, akar 5, akar 7. Tapi ada juga yang akar atau bilangannya itu besar, misalnya 18, misalnya 32, misalnya 200, 300. Nah, itu kan bentuk akar tapi angkanya masih besar ya. Sehingga kita bisa sederhanakan. Ya, nah cara menyederhanakannya yang pertama, jadikan bentuk perkalian di mana salah satunya bisa diakarkan. Jadi, bilangan yang tadi masih besar itu dijadikan bentuk perkalian, berapa kali berapa. Nah, salah satu dari bilangannya itu tapi harus diakarkan atau harus bisa diakarkan ya. Contohnya nih, akar 18. Nah, 18 ini berapa kali berapa? 2 kali 9, ya kan? 3 kali 6. Nah, kita pilih yang mana? 2 kali 9 atau 3 kali 6? Pilih angka yang ada akarnya, ya. Maka di sini yang dipilih bukan 3 kali 6, karena akar 3 dan akar 6 itu bukan bilangan bulat hasilnya. Ya, sehingga kita pilih yang mana? 9 dan 2, ya. Sehingga di sini akar 9 kali 2. Ya, sehingga kita bisa tulis nih. Akar 9 kali 2 itu akar 9 kali akar 2. Ya, sesuai yang tadi ya. Nah, akar 9 itu kan 3. 3 kali akar 2 jadinya 3 akar 2. Ya, sampai sini ya teman-teman ya. Diperhatikan ya. Dijadikan perkalian, di mana yang salah satu angkanya harus bisa diakarkan. Nah, kemudian cara yang lainnya menggunakan pohon faktor. Ya, kalau teman-teman nggak bisa mengira-ngira seperti ini,
maka silahkan gunakan pound faktor. Ya, ini akar 18. Akar 18 ini kan kita cari pound faktornya ya. 18, 2 kali 9, 3 kali 3. Nah, ini kan udah selesai ya. Nah, kemudian gimana nih caranya? Caranya kita cari bilangan yang ada pasangannya. Nih ya, ini kan 2, 3, 3. Nah, yang ada pasangannya itu kan ini nih, 3 kan? 3 sama 3. Nah, ini namanya satu pasangan. Satu pasangan ini menghasilkan satu angka. Ya, jadi nih ini kan 3 sama 3. Jadi satu pasangan menghasilkan satu angka. Kita tulis di sini. Ya, kita tulis di luar sini ya. Nah, kemudian yang nggak ada pasangannya gimana? Berarti dia masih berada di akar. Ya, ini kan 2 sendirian ya. Nah, masih dalam akar begini. Nah, setelah itu kita kalikan. 3 kali akar 2. Hasilnya adalah 3 akar 2. Ya, silakan teman-teman bisa pakai pound faktor atau dijadikan perkalian. Selanjutnya, nah, kita ke contoh lagi ya, biar semakin semakin bisa dipahami. Akar 32. Nah, 32 ini kan termasuk angka yang bisa disederhanakan lagi, ya kan? Nah, 32 ini berapa kali berapa nih? Ya, maka kita pilih 16 kali 2 ya. Kenapa nih 16? Karena ini bisa diakarkan, hasilnya lebih besar ya. Ya kan? Akar 16 kali 2. Nih ya. Jadinya gimana nih? Akar 16 kali akar 2 sama dengan 4 kali akar 2. Hasilnya adalah 4 akar 2. Nah, kalau kita gunakan pound faktor, maka bagaimana caranya? 32 ya. 2 kali 16, 2 kali 8, 2 kali 4, 2 kali 2. Udah ya, selesai ya. Nah, ini kebetulan angkanya sama semua ya. Maka kita cari pasangan-pasangannya nih, teman-teman. Di sini 2 sama 2. Jadi satu pasangan yang menghasilkan angka di sini. 2. Ya, nih 2 sama 2 jadi satu pasangan, jadi 2 di sini. Kali kemudian cari lagi yang pasangan ya. Ini 2 sama 2 juga nih. Nah, ini 2 sama 2 juga nih. Ya kan? Kalikan 2 di sini. Jadi satu angka 2 di sini. Nah, kemudian ini kan sisanya nih. Sisanya nggak ada pasangannya, maka masih dalam bentuk akar. Ya, sehingga jadinya begini, 2 kali 2 kali akar 2. Oke, nah kemudian kita hitung hasilnya ya. 2 kali 2 berapa? 4 ya, akar 2-nya masih utuh. 4 akar 2. Ya, monggo silahkan bisa pakai yang mana ya caranya. Nah, kemudian ini latihannya ya teman-teman ya. Silahkan bisa diselesaikan. Oke, itu saja mungkin dari Ustazah ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Silahkan jika ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan nih bisa menghubungi Ustazah melalui WA, melalui Telegram, atau email. Kemudian tonton terus video di YouTube Ustazah ya, Ika Rahmana 02. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.